Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara ke teman-teman saya pedagang cilok, pedagang nasi kuning, batagor, somai, dan bakso dan lain-lain, termasuk tukang donat yang didorong, yang suka lewat depan rumah saya juga, Pak Junaidi, tukang pempek ya, pempek Parung bukan pempek Palembang. Kita belajar tentang teori struktural fungsional dan contohnya ya. Nanti kita lihat tokoh-tokohnya itu seperti Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Merton ya. Teori struktural fungsional dalam objek ya. Kuncinya di belakang pintu dekat tanggalan. Teori struktural fungsional dalam objek kajian sosiologi banyak dipengaruhi, ya udah terus langsung dikunci aja. Banyak dipengaruhi pada pandangan beberapa ahli, di antaranya yang mengemukakan tentang teori fungsional ini antara lain adalah Emil Durkheim, Talcott Parsons itu sosiolog Amerika ya, dan Robert Merton. Oleh karena itulah beberapa penelitian sosial yang mengangkat permasalahan sosial akibat globalisasi kadangkala mempergunakan teori ini untuk mengkajinya lebih dalam, baik untuk sistem sosial politik, keluarga, ekonomi, unsur kebudayaan, dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara tentang teori struktural fungsional ya. Teori struktural fungsional seringkali disebut sebagai perspektif fungsionalisme, adalah isi kajian yang mengemukakan tentang keseimbangan ya sosial, keseimbangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ini pokoknya kalau nggak ngerti baca aja dulu ya. Nanti pada bacaan berikutnya itu lama-lama tumbuh ya kesadaran atau pengertian sedikit-sedikit, seperti Imam Al-Ghazali bilang kalau ilmu itu tumbuhnya seperti naiknya matahari di timur ya, sedikit-sedikit, nggak bisa langsung banyak, bertahap itu tumbuhnya ilmu itu ya. Keseimbangan ini sendiri biasanya diperoleh karena masyarakat dianggap sebagai susunan organisme yang saling berkaitan. Ini ketikannya juga salah ya, antara satu dengan yang lainnya. Organisme yang terbentuk dalam arti masyarakat menyebabkan adanya stabilitas tatanan sosial yang didapatkan dari berbagai tipe lembaga sosial di masyarakat, baik lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, ataupun lembaga pendidikan. Penjelasan teori struktural fungsional itu nggak terlepas ya sebagai konsep dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Adapun para ahli yang menjelaskan tentang teori sosiologi dan tokohnya ini antara lain adalah satu, Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah ahli sosiologi yang lahir tahun 1858 dan meninggal 1817. Berarti umurnya berapa ini? 17, jadi 60 ya. Oh, enggak, 59 ya. Ia adalah seorang tokoh paling penting dalam sejarah sosiologi. Siapa Emil Durkheim? Bahkan dia sendiri diakui atas jasanya menjadikan sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan ketika ia menerapkan metodologi empiris pada kajiannya. Ini kalau metode empiris ini sebenarnya pemulanya bukan Emil Durkheim ya, tapi ini Ibnu Khaldun ya, yang terkenal itu ya. Ibnu Khaldun itu bapak sosiologi modern, itu bukan Emil Durkheim tapi Ibnu Khaldun. Nanti kita baca Ibnu Khaldun ya. Teori struktural fungsional menurut Emil Durkheim adalah susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis ya. Fungsionalisme di sini fokus pada struktur sosial yang levelnya makro dalam masyarakat. Hal ini juga ia tegaskan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya. Yang kedua tokohnya tentang sosiolog itu adalah Talcott Parsons ya.
ini nggak dijelaskan meninggalnya tahun berapa. Tucker Parson adalah ahli sosiologi dari Amerika yang memberikan penjelasan mengenai teori struktural fungsional sebagai bagian keseimbangan dalam adanya institusi sosial yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat bila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik tanpa memberikan perbedaan sedikit pun. Yang ketiga, Robert Merton. Robert Merton adalah tokoh sosiologi yang banyak menjelaskan tentang bentuk kelompok sosial, bahkan ia sendiri menjelaskan anomi sebagai perilaku dalam penyimpangan sosial yang dapat mengganggu hubungan masyarakat. Pada dasarnya Robert Merton memberikan pandangan bahwa struktural fungsional adalah kehidupan masyarakat dalam keseimbangan sosial yang akan berjalan jika keteraturan sosial difungsikan dengan baik, utamanya ketika adanya beragam bentuk perubahan sosial atau social change yang terjadi, ya. Contoh teori struktural fungsional. Adapun contoh kajian yang dikemukakan dalam teori fungsional adalah 1. Membayar pajak, 2. Pendidikan, 3. Lowongan pekerjaan, dan berikutnya apa? Udah ya. Kita baca dulu ya contoh dari teori struktural fungsional. Bagian kehidupan yang dapat diberikan penjelasan mengenai teori struktural fungsional ini misalnya saja adalah membayar pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Sejatinya pajak yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur maupun ekonomi yang dikelola dengan baik oleh negara yang memenuhi unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Di sini sangat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat yang rajin dalam membayar pajak secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan dalam hidupnya. 2. Pendidikan. Pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai contoh lembaga pendidikan adalah bagian daripada teori struktural fungsional. Contoh ini bisa dikemukakan karena masyarakat yang ingin hidup dengan ketenangan terhadap bentuk perubahan sosial harus memiliki pendidikan tinggi. Adanya pemerintah memberikan fasilitas dalam pendidikan dalam pendidikan, maka masyarakat mengisi serta mendorong suksesi kehidupan dengan masuk dalam lembaga pendidikan tertentu. Misalnya saja, untuk memperbaiki sumber daya manusia, pemerintah membangun pendidikan formal. Untuk membangun karakter yang baik, pemerintah membangun pendidikan non formal. Dan untuk menunjang keterampilan, pemerintah kemudian menyusun dan membangun pendidikan informal. Ketiga, lowongan kerja. Itu contoh-contoh ya. Contoh-contoh apa tadi? Teori struktural fungsional. Yang ketiga, lowongan pekerjaan, lowongan kerja. Mengenai gambaran dalam hal teori struktural fungsional ini adalah lowongan kerja yang didorong pemerintah sebagai cara mengatasi pengangguran dan solusinya di Indonesia. Secara tidak langsung, kondisi ini dilakukan dengan terus memberikan pelayanan kepada investor yang membangun perusahaannya di Indonesia. Gitu. Kesimpulan dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa teori struktural fungsional itu, teori ini mengemukakan bahwa masyarakat adalah bagian dari organisme yang akan memilih hidup dengan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Itu contoh apa sih tadi? Teori struktural fungsional ya. Setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupannya dengan baik, yakni melalui cara berkelompok. Pandangan dalam teori struktural fungsional ini juga membawa manusia bahwa hidup ini tidak bisa terpisah dari faktor sosial serta realitas sosial yang akan menjadi keseimbangan sosial jika masyarakat mau bergabung menjadi satu tanpa adanya perselisihan yang akan mendorong konflik sosial masyarakat. Sehingga tentu saja perihal ini ada sejumlah kritik yang terjadi. Kritik itu berhubungan dengan menjustifikasi status quo, artinya teori yang dikemukakan selalu berpihak pada penguasa, iya, dan mendukung segala bentuk pembenaran yang dilakukan penguasa. Meskipun begitu, secara tidak langsung, susunan dalam teori ini menjelaskan bahwa keinginan masyarakat hakikatnya adalah ingin hidup dalam persatuan tanpa adanya kesenjangan sosial yang membatasinya. Itu ya
tiga contoh teori struktural fungsional. Demikian, yaitu tadi pembayar pajak, pendidikan, dan lowongan pekerjaan. Demikianlah penjelasan dan wawasan mengenai teori struktural fungsional menurut Emil Durkheim, Tucker Carlson, dan Robert Merton. Dan contoh kasusnya, semoga dengan adanya tulisan ini bisa memberikan pengetahuan serta memberikan pemahaman bagi segenap pembaca yang ingin mendalaminya. Mengapa ini ada gambar hundreds of singles online are ready to chat? Alah, opo did my age, nggak bener itu iklan opo. Ya wes, terima kasih. Saya Yudi Pramuko, tuang dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan sabaran yang indah. Jadi dalam hidup itu kita perlu mempelajari hal-hal baru ya, meskipun nggak paham itu, bacanya terus, nanti lama-lama juga paham maksudnya apa ya. Jadi selalu update ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.